Oke lah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali belum minum ya? Belum ya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Harusnya dari tadi biar kita persiapkan semuanya. Air banyak di rumah kan? Di rumah di bawah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Syukur alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Rumahnya tinggi. Itu dia kan. Sekarang ini kan tahun baru ya kan, semangat tuh harus Baru. Ikhtiar harus baru, usaha harus baru. Apa itu? Yang belum punya suami harus baru kan gitu kali ya. Oke, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya yang senantiasa memberikan limpahan rahmat karunia kepada kita sekalian hingga kita hari ini bisa bertemu kembali untuk mengecas iman kita, semangat kita yang menambah pemahaman, pengetahuan tentang keilmuan kita, keagamaan kita semua. Mudah-mudahan tetap Allah berikan keistiqomahan kepada kita sekalian, walaupun itu perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa ya untuk mendapatkan hidayah tersebut. Salam salam tentu kita lihatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya iringkan doa kepada ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dimudahkan segala urusan-urusannya, amin. Dilapangkan rezeki-rezekinya, amin. Yang sedang sakit semoga Allah juga berikan kesehatan, amin. Diberikan keberkahan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini atau saat ini kita sudah berada di tahun baru Islam. Tahun berapa Bu? Tahun Islam tahun berapa? Oh ya, jadi harus kita budayakan, harus kita ketahui bersama-sama tahun baru Islam 1444 Hijriyah. Ya, selintas saja untuk sama-sama kita ketahui dan juga demikian pun saya ya, sejarah peristiwa dan terjadinya penanggalan di dalam Islam. Ya kan, Islam itu sebenarnya boleh lah, apa? Oh iya. Oh iya. Tahu aja dia. Minggu semalam juga kita ya. Ya, dalam penanggalan dalam agama Islam, ya kan? Islam dahulu kala belum punya tahun. Dulu penanggalan dan penyebutan tahunnya berdasarkan kejadian. Ada kejadian peristiwa besar, itulah disebut tahun. Misalnya ya, peristiwa tersebut pada saat itu musim banjir. Nah, ya ada lahir anak misalnya pas pada musim banjir itu, disebutlah namanya Amul Faidon, ya tahun banjir. Nah, ya, jadi belum ada tahun 1, tahun 2. Nah, Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun apa? Tahun gajah. Disebut tahun gajah, bukan tahun 1, tahun 2, tahun sekian ya, tapi tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ketika lahir Nabi Muhammad terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, itulah ya. Jadi Ka'bah itu hendak dihancurkan oleh musuh-musuh oleh kafir-kafir Quraisy itu kan. Mau dihancurkannya, datanglah pasukan bergajah ya, kemudian mau menghancurkan Ka'bah tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala lindungi Ka'bah. Allah kirim burung ababil. Nah, tahun itu disebutlah dengan tahun gajah. Ibu ya, tahun gajah. Amul Fil, tahun gajah. Gitu ya. Jadi belum ada. Nah, kapan terjadinya? Terjadinya adalah pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Muhammad sudah nggak ada nih. Nabi Muhammad sudah tidak ada, sudah meninggal maksudnya ya. Nah, terjadinya adalah
pada saat Umar bin Khattab mendapatkan surat dari negara-negara lain. Dia merasa malu. Mereka sudah ada penanggalannya, sudah ada bulannya, sudah ada tahunnya. Islam belum ada waktu itu, belum ada sama sekali. Yang ada hanya bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah ada, tapi tahunnya belum ada waktu itu. Gitulah akhirnya bermusyawarah lah. Siapa? Khalifahnya mengajak musyawarah terhadap sahabat-sahabat yang lain. Ada yang mengusulkan kita jadikan penanggalannya atau bulannya di bulan-bulan pertama itu diambil sejak peristiwa lahir Nabi. Usulan ini tidak diterima. Kenapa? Karena tidak ada perubahan ketika lahir Nabi. Yang kejahatan, keburukan, perzinahan, mabuk-mabukan, pembunuhan dan segala macam tetap aja masih terjadi di tahun itu. Diterima usulan itu. Bagaimana kalau penanggalannya dimulai dari sejak turunnya wahyu? Wahyu pertama tahu apa ya? Wahyu yang pertama kali turun tahu? Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ada yang tahu? Surat Al-Alaq. Surat apa? Surat Al-Alaq yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itulah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usulan mereka, bagaimana kalau sekiranya salah satu usulan dijadikan tahun pertama itu sejak diturunkannya wahyu. Nggak diterima juga usulan ini. Alasannya belum juga ada perubahan, tidak ada yang berubah. Tidak ada perubahan, kejahatan tetap aja terjadi semuanya. Ya, kejahatan, pembunuhan, perampokan dan segala macamnya, kan perjudian, perzinahan, pembunuhan semuanya masih tetap terjadi. Nggak diterima usulan ini. Berikut lagi ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita jadikan pada saat wafatnya Nabi. Wafatnya Nabi, usulan ini pun tak diterima. Kata Ustaz Abdul Somad, kalau sempat ini diterima, terjadilah berarti setiap tahun baru umat Islam bersedih terus karena memperingati wafat Nabi Muhammad. Nggak diterima. Nah, baru ada usulan yang terakhir. Kata Sayyidina Ali mengatakan bagaimana kalau sekiranya dijadikan tahun pertama itu adalah tahun ketika Muhammad beserta sahabat-sahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, disinilah baru kemudian dijadikan sebagai tahun pertama, dan di situ memang terjadi banyak perubahan. Islam mulai diterima ketika itu, karena awalnya memang sama sekali tidak diterima. Muhammad tidak diterima di Mekah ketika itu, ya kan? Bahkan Muhammad selalu dicaci maki, dihina, diludahi, dilempari kotoran, bahkan diancam mau dibunuh. Begitulah, nggak diterima. Padahal Muhammad orangnya adalah santun, baik, ramah, suka bermusyawarah, ya, peduli orang lain, suka membantu, menolong, segala macamnya. Tapi nggak diterima itu. Nah, disitulah kemudian dijadikan awal mula tahun hijrah itu diawali dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad. Maka disebutlah tahun baru Hijriyah. Hijriyah asal kata dari hijrah. Hijrah artinya pindah. Pindah dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Berarti ibu pindah dari Nias ke sini itu sama juga hijrah. Ini pun dari Karo itu hijrah. Beliau hijrah dari bawah ke sini membawa kue, alhamdulillah hijrah. Bawa minuman, alhamdulillah. Ini sejarah saja buat kita semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu menjadi paham, mengerti. Itulah awal sejarah sejak di sejarah tahun baru Islam. Dari sejak tahun mulai dari hijrah sampai sekarang, berarti Islam sudah berusia berapa tahun? 1444 Hijriyah. Ya. Kalau bukan 2022 itu Masehi. Oke, itu aja dulu. Tahun kerajaan. Memang di awal dulu kan memang Indonesia ini kan adalah kerajaan kan.
Dan banyak kerajaan Indonesia belum ada Indonesia dulu. Dulu Indonesia belum ada, masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan, belum menyatu lagi. Kerajaan Pasai, Samudra Pasai, dan segala macamnya. Ada kerajaan Aceh, kerajaan Palawan, kerajaan Mesir, dikuasai oleh kerajaan-kerajaan dan kalau bentuknya kecil-kecil. Nah, kan bentuknya kecil-kecil. Siak kan punya kerajaan juga, kan? Palawan punya kerajaan juga. Nah, kayak gitu dulu. Tapi kemudian akhirnya disatukan dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka menyerahkan semua kerajaan-kerajaannya itu kepada Indonesia, jadi satu dalam Kerajaan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Itulah kerajaan. Itu sejarah tentang kerajaan. Itu sebatas yang kita tahu aja ya. Nah, nanti boleh dilihat lagi, ditanyakan lagi. Oke, itu materi yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama. Kita lagi ngumpulin